1, 2, 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi bersama saya di Azza Vlog. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan semoga segala aktivitasnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, bagi teman-teman jangan lupa, bagi kalian yang ingin menonton video-video aku, kalian bisa kunjungi channel aku di Azza Vlog. Nanti klik di playlist karena di situ videonya sudah dibagi-bagi sesuai dengan kategorinya. Atau kalau ingin melihat video terbaru aku bisa klik di bagian video. Nah, untuk konten lainnya mungkin barangkali teman-teman pengen tahu juga. Jadi dulu tahun 2015 itu aku sempat buat lagu gitu, iseng-iseng buat lagu, dan aku udah nyiptain 10 lagu. Bener-bener itu real, semuanya dari mulai liriknya, lagunya gitu, terus kunci-kuncinya juga aku yang bikin sendiri. Ada sekitar 10 lagu, dan kalau misalkan teman-teman mau lihat bisa lihat di Facebook aku, Apid Zainal Apidin. Di situ ada link tree. Diklik link tree-nya, terus di situ ada daftar konten di situ. Salah satunya ada SoundCloud. Nah, di SoundCloud itu ada lagu-lagu aku yang dulu aku ciptain di tahun 2015, dan itu real hasil karya aku sendiri. Ada sekitar 10 lagu. Di situ ditulis judulnya itu Apid ZA strip, terus judul lagunya gitu. Kalau yang ada genrosisme itu mah ya genrosis, bukan aku. Ada satu tambahan gitu, tambahan ini cover lagu genrosis, di situ ada juga. Terus ada yang apa namanya, gitar solo, itu aku yang nyiptain sendiri, ada gitar solo. Terus untuk lagu ciptaan aku ada 10 di situ di SoundCloud. Di judulnya itu diawali dengan nama aku apidz.z.a, terus strip, terus judul lagunya gitu. Nah, itu mungkin itu ya sebagai pembukaan gitu. Oke, baik, jadi pada pagi hari ini untuk pembicaraannya yaitu mengenai tips mengoperasikan motor Suzuki GSX-R 150 atau cara pakai motor Suzuki GSX-R 150. Kenapa aku buat konten ini? Karena inspirasinya itu dari ini ya. Banyak komenan-komenan gitu dari netizen kalau GSX tuh bawahannya lemot katanya. Terus ada yang bilang juga GSX tuh jagonya di lurusan doang, sedangkan di kemacetan, di tikungan katanya nggak jago gitu. Gitu, ada yang bilang gitu, GSX tuh jagonya di lurusan doang, coba kalau di kemacetan atau di tikungan gitu. Terus aku juga pernah juga gitu ketemu sama sesama user GSX pas di bengkel resmi, pas lagi nyervis. Katanya iya bener, katanya bawahannya lemot, katanya GSX tuh bawahannya lemot. Terus aku tahu sebenarnya cuma dapet 124 katanya, butuh lintasan panjang nih. Kalau di jalur perkotaan memang susah sih untuk ngejar top speed sih gitu. Sedangkan top speed GSX di gear 6 itu bisa nyampe 154 gitu. Sedangkan yang tadi user GSX bilang, dia bilang bawahan GSX lemot. Terus juga top speed cuma nyampe 124. Kalau menurut aku 124 itu sesuatu yang gampang gitu, gampang untuk diraih. Karena dengan gigi 4 aja itu udah bisa melebihi 124. Gigi 4 aja bisa nyampe 128 gitu. Meskipun di perkotaan bisa gampang, kalau untuk bisa top speed di gear 4 doang 128 tuh gampang gitu. Kalau segitu doang mah bahkan 130 lebih bisa kalau meskipun di perkotaan. Cuman kalau untuk top speed di gear 6 memang agak susah. Itu sebagai pembukaan ya. Jadi inspirasinya dari situ.
Jadi kita sebagai content creator juga terkadang harus punya inspirasi juga, harus punya ide, maksudnya mau bikin konten apa. Nah, karena ada yang komen kayak gitu, jadi aku angkat di sini jadiin konten. Nah, jadi temanya hari ini tadi apa? Tips mengoperasikan Suzuki GSX-R 150. Cara pakai Suzuki GSX-R 150 atau cara menyesuaikan gigi ya. Jadi perkenalkan, jadi ini motor aku, motor Suzuki GSX-R 150 tahun 2017, pemakaian udah 4 tahun setengah. Dan tentunya aku juga udah tahu karakter motor ini ya. Aku bicara begini karena berdasarkan pengalaman pemakaian 4 tahun setengah, sehingga aku udah tahu gimana cara menyesuaikan gigi di motor ini gitu. Jadi apa ya, aku berbicara seperti ini bukan omong kosong, tapi emang berdasarkan pengalaman gitu ya. Nah, motor aku ini ada 2 part yang udah diganti untuk sekarang ya. Untuk dulu waktu tes top speed tuh, pernah tes top speed itu masih full standar, bener-bener full standar, full original part, dan belum nyentuh gigi 6, baru nyampe gigi 5. Dan itu belum maksimal di gigi 5 juga, baru nyentuh di 144 km per jam. Aku gak bakalan ngover ke gigi 6 kalau misalkan di gear 5 nya baru segitu gitu, karena gear 5 aja bisa nyampe 148, minimal 146 lah baru aku over lah ke gigi 6 gitu. Dan waktu itu juga ada kendala sih, nggak tahu kenapa di gigi 1 pas didorong itu berat gitu, 2 kali lipat dari biasanya. Nah, baik, jadi motor aku ini untuk sekarang yang udah diganti itu dua part doang, busi sama gear set ya. Gear set juga salah beli sebenarnya, aku belinya pengen yang standar, malah datangnya ukuran lain. Ya, untuk busi aku pakai busi Breeze AR12 ZS. Nah, untuk harganya itu 270 ribuan. Busi Breeze AR12 ZS ini untuk pengapiannya berdasarkan data yang aku baca itu 360 derajat gitu pengapiannya itu. Terus bentuknya juga agak sedikit berbeda di ujungnya itu kan. Biasanya kalau busi pada umumnya ujungnya itu ada elektroda inti dan ada elektroda samping gitu kan ya. Kalau ini enggak ada elektroda sampingnya. Jadi di ujungnya itu cuman elektroda intinya doang, nggak ada elektroda sampingnya gitu. Terus untuk pengaruhnya ke akselerasi dan top speed, kalau itu sih susah ya ngebedainnya, nggak terlalu signifikan juga. Harus di notes sih, kalau mengandalkan feeling mah susah, benar-benar susah gitu. Terus untuk pemakaian bahan bakar setelah ganti pakai busi Breeze 12 ZS, nah ini yang paling terasa karena ada datanya gitu. Pemakaian bahan bakarnya menjadi lebih irit, jauh lebih irit. Biasanya aku tuh dua strip di sini tuh habis 2 strip tuh sekitar 4 literan ya. Jadi satu stripnya berapa ya? Di sini ada 5 strip. Kan tangki itu kalau full 11 literan. 11 liter setengah. Jadi satu stripnya tuh bisa 2 literan lah, 2,2 liter ya.
2,1 liter kan. 2,1 liter. Jadi 2 strip 4,2 liter. Biasanya 2 strip itu dari Karawang ke Majalengka habis 2 strip. Setelah pakai bus Sibrisk ini, 2 strip itu bisa nyampe dari Jakarta ke Majalengka coba. Yang biasanya dari Karawang ke Majalengka, ini dari Jakarta ke Majalengka habis 2 strip. Sedangkan dari Karawang ke Jakarta aja itu udah jauh gitu. Nah itu. Terus untuk gear set juga udah diganti pakai ukuran 14T 44T. Sebenarnya ini aku salah beli. Bukan salah beli sih. Mesinnya ukuran standar, mesinnya 15T 1545T gitu ya. Ketebalan 428. Yang datang malah ukuran 14T 44T. Ketebalan 428 gitu. Ya udahlah, gak apa-apa gitu. Terus harganya tuh 400 ribuan kalau gak salah waktu itu beli gear set tuh. Rantainya ekstrim, gearnya triple S. Padahal aku pesennya ekstrim semua, tapi yang datang ya itu gearnya malah triple S. Gak apa-apa lah, ya udah. Susah juga sih soalnya merek ekstrim itu merek yang apa ya, langka juga. Kalau triple S kan banyak. Triple S, TK Racing yang banyak. Kalau ekstrim jarang, jadi ya udahlah gitu. Karena triple S juga bagus juga kualitasnya. Terus pengaruhnya ke apa? Ke akselerasi dan top speed. Ya balik lagi sama kayak tadi. Kalau hanya mengandalkan feeling itu susah. Harus di dyno test biar ada datanya. Kalau hanya mengandalkan feeling itu nggak terlalu berasa gitu. Tapi kalau dihitung-hitung gitu, kalau dihitung-hitung yang standar 1545, sekarang pakai 1444. Kalau dihitung-hitung dia tuh top speednya malah turun. Top speednya malah turun, tapi akselerasinya lebih baik gitu. Kalau dihitung-hitung. Gak tahu sih salah ngitung anggap enggak. Lupa rumusnya. Tapi kalau dihitung waktu itu ya gitu, top speednya malah berkurang gitu. Terus lanjut ke apa ya? Nah ya, aku juga pengen ganti nih gear. Nanti kalau udah habis, maksudnya pengen ganti pakai gear ukuran 1540 ya. Ukuran 1540. Depannya standar 15, belakangnya diturunin 5 mata. Yang tadinya 45 standarnya diturunin ke 40. Jadi pakai 1540. Karena aku tuh apa ya, penasaran aja gitu. Apakah pengaruhnya tuh jauh banget apa gimana gitu. Aku pengen tahu top speednya nambah berapa gitu. Kalau modal ini doang, gear set doang. Terus lanjut ke untuk ban juga aku tuh pengen diganti sebenarnya. Nanti kalau udah aus tuh pengen diganti ban. Aku pengen sih ganti ke ini ya, ban Pirelli Diablo Rosso Sport gitu. Karena aku suka desainnya kayak petir gitu, terus juga dia itu medium compound, jadi lebih awet. Harganya tapi ya lumayan agak mahal sih ya. Lumayan agak mahal. Ya mahal dikit sih dibandingkan yang lain gitu. Tadi ya, itu ban Pirelli Diablo Rosso Sport pengen ganti ukuran ini, depan 90/80, belakang 130/70, ngikutin standarnya gitu, ngikutin standar, ukuran standarnya. Sempet aku tuh melirik ke ban ini ya, ban Corsa R46 sama Corsa R93, tapi setelah aku pikir-pikir enggak, mendingan Pirelli Diablo Rosso Sport gitu. Medium compound, lebih awet, desainnya aku suka, motifnya gitu kayak petir dan searah putaran roda gitu.
Nah, sempat melirik ke Corsair 46, tapi dia tuh soft compound, jadi cepat habis. Sedangkan Corsair 93 kalau gak salah dia soft compound juga deh. Tapi desainnya itu, motifnya aku kurang suka. Awal-awal sih suka, tapi makin kesini kok makin kurang suka. Udah, rencana sih gitu. Lanjut ke apa lagi? Alasan aku memilih Suzuki GSX-R 150 ya. Alasannya itu kenapa sih aku beli atau lebih memilih Suzuki GSX-R 150? Apakah aku menyesal? Enggak sama sekali. Justru aku bersyukur karena aku nggak salah pilih. Ini benar-benar motor sesuai dengan keinginan aku, sesuai dengan karakter aku. Aku sukanya motor yang kayak gini gitu. Alasannya tuh akan ada dua. Kenapa aku tidak menyesal beli GSX? Kenapa aku lebih memilih beli GSX gitu? Yang pertama tuh karena desain, yang kedua karena performa mesinnya. Yang pertama karena desain. Jadi desainnya itu GSX tuh racing look banget. Menurut aku paling racing look gitu. Ini motor paling racing look dibandingin yang lain gitu. Apalagi kalau ada beberapa part yang udah diganti gitu. Contohnya windshield ganti pakai windshield super jenong. Terus apa lagi? Oh iya, spionnya dicopot. Terus lubang spionnya itu ditutup pakai skotlet. Atau spionnya dicopot diganti sama spion bar end ya. Spion bar end yang di hand grip tuh, di ujungnya hand grip. Tapi yang spionnya itu mengarah ke atas. Ada tuh aku juga beli yang spion bar end yang bulat, tapi dia tuh ke atas, nggak ke bawah. Kalau misalkan nggak mau pakai spion biar lebih racing, jadi spion bar end-nya ganti sama ini apa namanya, sama ProGuard. Dipasang ProGuard dipasang ProGuard merek CR7, bagus tuh. Itu terus juga yang menunjang penampilan GSX itu supaya semakin racing look gitu. Itu tadi. Terus selanjutnya copot spakbor belakang, ganti sama TLTD. Terus apa lagi? Oh iya, jok belakang diganti sama ini. Jok belakang ganti sama single seat yang model GP. Terus kita juga harus pintar memvariasikan permainan motif dan warna. Pintar memvariasikan motif dan warna ya, baik di pelek maupun di bodi motor. Jadi itu beberapa part yang harus diganti untuk menunjang penampilan GSX, supaya lebih racing look lagi gitu. Karena aku suka yang racing look. Itu mengenai desain. Selanjutnya performa, karena performa mesin GSX aku suka. Sebelum beli itu aku udah observasi dulu, udah ini dulu gitu, melakukan penelitian ibaratkan. Aku cari di YouTube kan referensinya. Aku ketik tuh di YouTube GSX versus apa gitu. GSX versus apa. Tapi dicari yang
standar, full standar pabrik ketemu full standar pabrik gitu. Jangan sampai di drag itu GSX-nya standar pabrik, yang lainnya udah ada yang diganti gitu, udah dioprek. Jadi jangan dibandingin yang standar pabrik sama yang oprekan gitu. Meskipun diopreknya cuman gear set doang, gear belakang diturunin misalkan dari 45 ke 40, ya top speednya otomatis naik gitu. Jadi kalau ada part-part yang diganti dan itu bisa berpengaruh kepada akselerasi dan top speed, berarti itu udah gak standar lagi gitu. Jadi spek motor tuh ada standar pabrik, full standar pabrik atau full original part, terus ada juga ada yang standar porting atau standar tune up gitu. Berarti udah ada yang diganti berarti kalau standar porting atau tune up gitu. Terus ada bore up plus tune up gitu. Di bore up cc-nya jadi lebih gede, terus udah gitu di tune up juga. Jadi jangan dibandingin yang standar pabrik dengan yang udah oprekan. Jadi aku ketik tuh ya GSX versus apa gitu, Suzuki GSX R ya, bukan S. Kalau S itu beda, S150 itu naked, kalau Suzuki GSX R 150 itu fairing, beda motor, beda top speed juga. Nah aku lihat tuh GSX ternyata paling unggul gitu, top speednya paling tinggi, makanya aku udah yakin secara desain, udah suka. Ternyata performa mesin juga bagus gitu, ya udah beli GSX. Sejujur aku tuh yang paling utama tuh desain. Percuma motor kenceng tapi desainnya aku kurang suka, aku gak bakalan beli gitu. Malahan dulu sempat kepikiran pengennya beli ini Vixen gitu, dulu pengen yang naked gitu. Ternyata makin kesini ketemu GSX, oh jadi suka gitu. Dulu aku gak suka sama motor fairing karena aku lihat motor Ninja tuh, Ninja 2,5 ya, dia tuh kalau di cockpitnya kelihatan bulat gitu, aku kurang suka aja gitu. Kalau dari depan kelihatan bagus tapi pas di cockpit kelihatan kok bulat gitu, aku kurang suka gitu. Makanya setelah aku lihat GSX aku jadi suka, soalnya GSX itu menurut aku pribadi, karena yang namanya selera itu beda-beda ya, relatif. Kalau aku sih suka GSX gitu. Karena menurut aku dilihat dari depan, samping, dari belakang, dari kokpit itu aku suka gitu. Menurut aku bagus gitu. Kadang ada motor yang di depan kelihatan bagus, dari samping kelihatan jelek, atau dari samping jelek dari depan bagus, atau di depan samping bagus, di belakang kelihatan jelek, atau di kokpit kelihatan jelek gitu. Kalau GSX aku suka semuanya gitu. Terus ya, performa mesin, putaran mesinnya itu halus, enggak kasar. Terus juga apa lagi, suara knalpot ya, suara knalpotnya itu ngebas bulat, dan kalau di RPM tinggi itu dia meraung gitu, menjerit juga gitu, sangar juga gitu. Apalagi kalau udah diganti kok sama knalpot racing, jadi keluar banget suaranya karena kompresinya tinggi. Knalpot standarnya juga ini tuh ada 2 lubang ya, ada 2 lubang. Dan ramah lingkungan sih, nggak bau. Biasanya kan kalau kita contohnya bandingin sama Matic ya, Matic tuh nggak tahu kenapa suka bau gitu kalau dipanasin tuh. Padahal nggak digeber gitu, tapi bau gitu. Nah kalau GSX nggak bau gitu. Paling keluar bau dikit tuh kalau digeber, tapi kalau nggak digeber mah nggak bau sama sekali. Jadi ramah lingkungan gitu. Nah apa ya, kalau aku juga tadinya pengen ganti sama knalpot racing gitu, tapi aku tuh gak mau ribet orangnya, takut ditilang. Ribet nantinya. Tadinya aku tuh suka sama knalpot ini R9 GP series ya, karena dari desainnya itu bagus, menurut aku cocok di GSX. Terus juga dari suaranya itu wow, jadi kenceng banget,
teriak banget gitu, nyaring banget, dan di RPM tinggi, raungannya mantep. Untuk knalpot racing, tapi ya karena daripada ribet ditilang ya udah standaran aja lah knalpotnya. Dan bagi kalian yang pakai knalpot racing, tolong yang sopan ya, maksudnya tuh kalian tuh harus sadar knalpot kalian tuh knalpot racing gitu. Jadi kalau lewat ke depan rumah orang ya sopan lah gitu. Kalau di jalan raya oke aja mungkin, tapi kalau masuk ke jalur sempit, apalagi di situ banyak rumah gitu, kamu lewat ke rumah orang yang sopan gitu, jangan norak gitu, jangan kampungan. Kalau misalkan kamu ngebut tapi menyesuaikan dengan kondisinya, situasi dan kondisi, berarti kamu sedang menjalankan hobi. Tapi kalau kamu ngebut di depan rumah orang tidak punya sopan santun, itu namanya kamu sedang menjalankan kesombongan kamu gitu, bukan menjalankan hobi kamu. Untuk top speednya itu GSX-ku apa ya, the king of 150 cc, rajanya 150 cc, 4 tak, tapi ya 4 tak. Aku bicara begini karena ya aku pengalaman, makanya aku punya berdasarkan pengalaman aku gitu. Dan juga udah banyak kok di YouTube kok kalau mau dicari GSX versus apa gitu. Tapi ya dicari yang standaran, bener-bener full standar. Jangan sampai ada part yang diganti meskipun hanya gear doang. Kalau itu berpengaruh kepada akselerasi atau top speed ya, makanya cari YouTube channel yang terpercaya gitu, jangan yang setting-settingan gitu. Kalau lawan 2 tak, kalau untuk dibandingin sama Ninja RR, Ninja 150 RR ya, GSX mungkin masih di bawahnya ya. GSX mungkin masih di bawahnya. Tapi kalau dibandingin sama RE King, GSX masih menang. GSX menang kalau sama full standar ya. Jangan oprekan. Kalau oprekan ya, kalau RE King-nya oprekan ya GSX-nya juga harus dioprek dong. Dan kalau oprekan itu juga banyak faktor juga. Kalau oprekan mah yang banyak faktor. Yang pertama, ketersediaan part-part racingnya apakah banyak di pasaran atau enggak. Contoh GSX itu untuk part racingnya itu tidak sebanyak yang lain itu. Yang kedua, untuk oprekan itu apa lagi ya, part-part apa aja yang diganti, settingannya gimana gitu, tergantung mekaniknya juga. Jadi settingannya juga gimana. Meskipun ya dua motor misalkan sama-sama 4 tak ya, sama-sama ganti ecu, tapi kalau settingannya beda ya beda. Jangan disamain gitu. Terus apa lagi ya? Nah ini kita lanjut ke cara mengoperasikan. Ntar dulu, ini ada mobil gede. Melipir aja, melipir. Guys, jadi kameranya mau aku pindahin dulu ya. Mau aku pindahin dulu karena aku mau ngasih lihat ke kalian cara menggunakan. Ini masuk ke pembahasan inti soalnya nih. Masuk ke pembahasan inti.
mengenai cara mengoperasikan motor Suzuki GSX-R 150. Jadi pendekatannya itu lebih kepada cara menyesuaikan gitu, cara menyesuaikan gigi, cara menyesuaikan RPM dan gigi motor gitu, dan perpindahan gigi. Karena kalau misalkan RPM-nya tidak dimaksimalin, ya lemot. Tapi kalau RPM-nya tinggi, ya enggak lemot juga gitu, masih dibilang masih bagus gitu tarikannya gitu. Jadi kita pindahin dulu ya kameranya ya.